Shalom, halo teman-teman, kita ketemu lagi di sini. Aku mau kesaksian lagi. Udah lama ya, aku belum pergi kesaksian. Em, Semua sehat-sehat ya. Sebelumnya pasti semua tetap dalam lindungan Tuhan. Oh ya, selamat Hari Pentakosta. Aku mau kesaksian. 1 tahun lalu, aku mengalami suatu hal yang tidak pernah aku rancangkan. Jadi aku punya coffee shop kecil-kecilan lah, kayak coffee corner gitu ya, deket kantor MNC Tower. Situ sama teman, teman buka tempat makan, saya buka kopi. Ini kejadian tahun lalu, jadi ini udah pas tahun, makanya saya jadi ingat ternyata saya butuh waktu 1 tahun untuk mengerti rencana Tuhan. Jadi waktu itu bulan April, tiba-tiba ada seorang anak muda. Terus dia datang, dia pesen kopi karena waktu itu baristanya memang saya hanya ada pakai karyawan satu. Terus dia bilang, Bu, bikin kopi begini berapa sih? Terus saya iseng aja sambil lagi bikin kopi, dia bilang, kenapa? Saya pengen dia punya gini. Oh ini aja beli, saya bilang begitu. Ini aja beli. Oh ibu emang kenapa mau jual? Enggak apa-apa, mau berjualan di dekat saya aja di Serpong. Saya asal ngomong gitu ya. Begitu dia udah pulang, saya bilang, loh ngapain dia saya ngomong saya jual gitu kan. Taunya dia sorenya telepon bilang, Bu jadi jual ke orang lain ya, saya mau. Wah saya jadi bingung. Kok bagaimana nih kok dia langsung mau gitu ya. Ya sudah, iya deh saya pikir, saya pulang. Di dalam perjalanan, Tuhan ini kenapa, ini ada apa Tuhan, kok nggak ada tanda-tanda apa-apa gitu ya. Saya sempat bingung. Kemudian 3 hari kemudian kakaknya telepon, cicinya bilang, Ibu Valen jangan dijual ya buat saya katanya. Akhirnya ya disingkat cerita, dia kasih uang muka. Ini kejadian pas tahun lalu. Saya masih belum ngerti tuh kalau itu ternyata bagian dari rencana Tuhan menghadapi lockdown sekarang, menghadapi gejolak ekonomi, menghadapi bisnis dan sebagainya. Saya tapi berpikir, ntar gue ngapain? Kalau ini dijual gue ngapain? Kegiatan gue apalagi gitu ya. Saya diskusi sama teman saya bilang, lu lagian ada aja. Aduh gimana ya. Nah, terus saya udah lagi itu masuk bulan puasa, saya di rumah jadi bengong karena bulan puasa juga sepi. Kemudian yang mau beli ini bilang, Bu saya nanti aja deh habis lebaran, tapi kan dia udah bayar ya. Udah. Terus saya duduk-duduk ngapain, saya sama sepupu, dia lagi buka-buka belanja online. Saya bilang, ajarin gua dong belanja-belanja online apaan sih. Terus saya lihat ada ikan cakalang di situ. Loh, gue pengen makan cakalang gitu kan, gue pengen makan cakalang, udah gue beli cakalang. Waktu saya beli, saya suwir-suwir karena memang ya suami saya dari Manado kan. Nah, saya bikin ikan suwir cakalang kok kayaknya enak ya, saya bisa bikin. Saya iseng, saya foto, terus saya ngomongnya ke teman-teman, teman-teman beli, teman-teman beli. Saya lucu deh, teman-teman beli. Terus saya beli lagi tuh cakalang, terus saya beli botol, terus saya iseng aja langsung habis, beli semua habis. Itu dalam 1 minggu 100 botol lebih loh. Terus saya bingung ya, Tuhan gue mau jualan ini aja deh, kayaknya ini bagus nih, saya pikir begitu. Akhirnya singkat cerita lagi, saya diskusi sama anak-anak. Terus ya udah terserah mama lagi, biar mama nggak pergi-pergi. Ini akhirnya mungkin yang udah tahu ya, saya bawa sekarang saya usaha rumah pedas ini loh ya. Rumah pedas, wah terbalik. Tulisannya terbalik ya, nggak apa-apa. Ini rumah pedas nih, ikan cakalang suwir ya. Ini cakalang suwir. Terus saya ada punya 3 produk. Ini satu lagi sambal roa ya, ada sambal roa, ada sambal cakalang. Jadi saya punya 3 nih. Ini saya nggak pakai rencana bikinnya. Terus saya bingung kan, harus saya bikin resep sendiri. Jadi ini resep sendiri, cuman ada di kepala saya. Kemudian saya ajak anak-anak untuk bikin brand. Jadi anak-anak bikin brandnya dan anak-anak setuju, anak-anak mendukung. Terus mereka bikin marketingnya, mereka bikin apanya untuk digital marketingnya lah, apa segala macam lah. Pokoknya saya cuman urusannya masak gitu. Dan ternyata respon teman-teman, pokoknya respon publik oke gitu ya. Akhirnya jadilah ada Instagramnya, saya ada Facebook. Terus saya nggak ngerti, masuklah sampai di bulan Januari,
Februari udah jual, udah sampai ke Israel, dibawa ke Belanda, ke Amerika. Pokoknya udah oke lah, lumayan gitu. Dan ternyata begitu masuk COVID-19, ya, begitu masuk gosip corona dan sebagainya, itu warung kopi yang beli, warung kopi saya kan tutup. Di situ pas tahun lalu saya jadi gini, pas bulan lalu saya begini, loh ini setahun loh, pas setahun yang lalu kejadian ini gitu. Jadi ternyata saya butuh waktu 1 tahun untuk mengerti rencana Tuhan. Walaupun dalam perjalanan saya masak, saya bikin produksi rumah pedas tadi, saya masih nggak ngerti. Begitu ternyata ada ini corona, dan semua diliburkan, saya mau bikin apa coba? Kalau saya masih punya coffee shop itu, ternyata semua tutup. Pasti saya doing nothing, no money, no income. Buat saya ya, maksudnya gitu ya. Aduh, di situ waktu saya ingat lagi saat teduh, saya lagi baca firman, saya nangis, saya bilang terima kasih Tuhan. Tuhan itu luar biasa, ternyata punya rencana buat saya dari tahun lalu. Kalau enggak nih saya ngapain nganggur, karena semua tempat makan, coffee shop, tempat nongkrong tuh di Kebon Siri dan sekitar MNC itu kan juga tutup, itu kan nggak boleh jualan, apalagi Jakarta. Aduh, saya menangis. Itu 1 hari saya cuma mengucap syukur sama Tuhan. Tuh Tuhan luar biasa banget ya. Ternyata Tuhan sudah memprediksikan apa yang akan terjadi di tahun depan, dan Tuhan sudah menyiapkan saya untuk supaya saya tetap bisa punya income, punya bisnis ya, tetap jalan. Dan saya sungguh bersyukur banget, banget saya bersyukur. Bukan saya bilang yang lain itu nggak dipimpin Tuhan, enggak. Tapi kok yang saya nggak pernah pikir, ya sesuai ya 1 Korintus 2:9-10, apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah tersirat dalam hati, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah timbul telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi saya lihat benar-benar Tuhan luar biasa turut campur tangan, dan saya percaya nih teman-teman yang belum nyobain, saya sekalian promosi ya. Tapi bukan juga gitu, tapi dengan ini benar saya mengucap syukur banget. Ini produk dari Tuhan banget ya, banget asli. Karena ini aslinya produk rumahan, terus saya cuman buat saja, dan akhirnya berkembang berkembang didukung oleh keluarga juga ya, anak saya. Jadi betul-betul saya bersyukur buat rumah pedes bener-bener itu rumah pedes itu dari Tuhan, Tuhan kasih 1 tahun yang lalu. Benar-benar saya sungguh nggak mengerti. Jadi saya sekarang mau menyanyi seperti biasa, saya menyanyi. Di sini ada Jeffrey, saya lihat Jeffrey kalau saya main gitarnya kurang bagus, nggak apa-apa ya. Tapi aku mau menyanyi buat Tuhan. Hai Mary, apa kabar? Wati, terima kasih. Nyanyi yuk kalau tahu lagu ini. Semua berkat kemurahan Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini, semua berkat kemurahan Tuhan. Usahaku, usaha kalian, semua berkat kemurahan Tuhan. Kita sehat, itu semua berkat kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Hai Dev, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hai Bella, hai Dev, where is Ivy? Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Halo Bernard, nyanyi yuk. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
Bella from Malaysia, Bernard, Lucy, dan yang lain tadi yang udah ngilang gitu ya. Jadi I'm so blessed. I'm so blessed. Yesus benar-benar telah menyediakan yang terbaik buat aku sejak tahun lalu. Sejak tahun lalu dia sudah persiapkan aku untuk menghadapi wabah ini supaya aku tetap ada usaha, tetap ada pekerjaan yang harus aku lakukan, income. Jadi aku berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah memberi aku rumah pedas. Rumah pedas yang Tuhan sudah siapkan sejak tahun lalu. Yang awalnya aku tidak mengerti. Ya, aku tidak mengerti, Dave. I hope that you understand ya. Aku tidak mengerti dan Tuhan telah sediakan bagi aku. Terima kasih. Aku mengucap syukur sama Tuhan untuk semuanya. Nyanyi apa lagi ya? Tadi apa tadi? Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Thank you semuanya. God bless me and God bless you all. Semuanya kita pasti akan baik-baik saja ya. Bye-bye Bella. Bye-bye Dave. Bye. Send my regard to Ivy. Lucy. Thank you Lucy. Jualannya laku terus ya. Semangat. Pokoknya semangat dah. Semangat. Thank you. Bye-bye. God bless you all. See you.